Kita berjumpa lagi di program Berkat, belajar kebenaran firman Tuhan by Pelangi Kristus. Kali ini bersama saya, Paul, dan tentunya bersama narasumber kita, yaitu Ibu Magdalena Pranata. Shalom. Kali lagi, Shalom Magda. Shalom, Paul. Kali ini kita masih akan membahas tentang apologetika ya. Apologetika ini menurut saya sangat penting untuk dimengerti oleh para remaja Kristen. Sebagai di zaman sekarang ini, yang namanya kuasa gelap itu penampilannya sudah tidak gelap lagi. Mereka sekarang penampilannya sudah bagus, menarik, bahkan mungkin bermanfaat. Kalau kita tidak memahami prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, kita akan mudah kompromi saat bertemu dengan kuasa gelap yang tampaknya terang. Dan akhirnya lama-kelamaan dasar hidup kita sudah bergeser dari firman Tuhan ke kebenaran duniawi. Kalau kita menjadi anak remaja Kristen yang paham apologetika, kita punya tambahan perlengkapan senjata Allah yang membuat iman kita tetap teguh saat kita menghadapi orang-orang di luar sana. Atau mungkin saat kita berhadapan dengan pemahaman yang casingnya bagus, tapi sebetulnya jeroannya itu melawan firman. Tapi hal ini kan bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan ya, Miss. Benar. Secara teori mungkin bisa, tapi biasanya saat sudah berhadapan dengan kenyataan, semuanya malah bisa beralih. Contoh, sudah lebih dari setahun nih, topik mental health itu nggak selesai-selesai. Terus menerus ada di media sosial maupun dari orang lain juga mengatakan hal itu. Mungkin kalau saya lihat malah di zaman mama saya dulu malah nggak ada berita itu sama sekali, mental health itu. Tapi malah di zaman sekarang, mental health itu seperti menjadi satu topik yang sangat penting. Bahkan di dunia medis pun juga masuk hal itu. Padahal sebetulnya mental health itu awal mulanya adalah dari diri kita sendiri. Misal, kalau kita membiarkan diri kita dikuasai oleh rasa insecure, ya kita kan akan jadi orang insecure. Minder, tidak percaya diri, public speakingnya tidak bagus, suka compare diri kita sama orang lain, dan lain-lain. Kita sudah tahu bahwa rasa insecure itu tidak baik, karena kita kan berharga di mata Tuhan. Benar. Tapi seringkali remaja Kristen tidak kuat untuk menahan tekanan sosial dari lingkungan di sekitar kita. Akhirnya malah banyak remaja yang tetap menjadi insecure. Nah, menurut Miss Magda, di zaman yang semakin jahat ini, bagaimana kami sebagai anak remaja bisa menerapkan apologetika untuk mempertahankan iman kami? Kami ini paham teori, tapi belum tentu kami paham bagaimana mempraktekannya. Yang menurut Miss gimana? Ya, benar ya. Jadi saya memulai dengan apa yang terjadi ketika sebenarnya dari kecil anak-anak itu sudah diperlengkapi belajar Alkitab, sampai kemudian paham dan kemudian dihidupi, kayak gitu kan ya. Itu sebenarnya yang terjadi begini. Saya akan kasih cerita pengalaman saya pada waktu masih kecil dan belum ada Pelangi Kristus kan. Jadi karena saya dibesarkan dalam keluarga pendeta, kami itu punya family altar. Waktu kecil bentuknya Bible story. Waktu mulai sudah masuk kelas SD, itu setiap kali habis kami makan malam ya, atau juga terkadang makan pagi, kami ini pasti berkumpul membaca firman Tuhan, lalu ada diskusi. Nah, yang menarik begini, pada waktu kami berdiskusi tentang Alkitab, tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan, itu ternyata oleh pekerja Roh Kudus, firman Tuhan itu membentuk worldview kita, membentuk pola berpikir kita, membentuk cara berpikir kita. Itu terjadi sehingga pada waktu misalnya seusia SD kelas 5, kelas 6 gitu ya, teman-teman di sekolah itu berbuat dalam tanda petik kenakalan. Ini di dalam hati itu sudah tahu, ini tidak benar. Dan keyakinan bahwa itu tidak benar memberikan kekuatan untuk tidak melakukan. Karena sebenarnya yang terjadi, firman Tuhan ini sudah membentuk worldview kita.
Itu saya yakin saya dapatkan dari pendidikan firman Tuhan sejak saya masih kecil yang dilakukan oleh orang tua. Ya kan? Nah, jadi meskipun pada waktu itu sekolah Kristen belum seintens sekarang ya mengajarkan pendidikan Kristen yang benar-benar berbasis Alkitab, hanya cenderung mengadakan ibadah gereja, ya toh menekankan harus ke sekolah minggu. Tapi yang secara serius memperlengkapi anak muda untuk belajar firman itu belum terjadi di banyak sekolah Kristen. Tapi bersyukur bahwa kalau sekarang gereja, kebaktian kaum muda, termasuk juga sekolah-sekolah Kristen sudah mulai bergegas ya untuk mulai menyadari bahwa anak-anak muda ini harus betul-betul diperlengkapi dengan direncanakan untuk benar-benar belajar firman Tuhan sedemikian sampai membentuk worldview. Nah, ini poinnya. Kalau sudah terbentuk worldview, pola pikir yang betul-betul mindsetnya itu dasarnya Alkitab, itu adalah salah satu kekuatan untuk anak muda ini bisa mengatakan no pada hal yang tidak benar. Dan bisa punya sensitivitas ketika Roh Kudus mengingatkan bahwa menonton pornografi itu merusak. Jadi bukan hanya tahu itu merusak, tapi juga punya kekuatan untuk mengatakan no. Kan problema dari anak muda ini kan begini, tahu tidak baik, tapi tidak mampu untuk tidak melakukan hal-hal yang ditawarkan oleh ya kadang-kadang komunitas, ditawarkan oleh teman-teman sebaya. Tahu bahwa tidak baik nonton pornografi. Teman-teman semua juga tahu, tapi ada saja yang jatuh, tergoda, entah membaca, entah melakukan. Kalau zaman saya waktu masih kecil dulu, itu diajarin jangan membaca komik yang isinya tentang cinta-cintaan. Nah, gitu kan. Kemudian jangan membaca dulu istilahnya blue, buku yang blue, biru, atau menonton film yang blue. Ya kan? Pada waktu itu, karena saya yakin Roh Kudus itu sudah mempertobatkan saya. Ya, Roh Kudus sudah menolong saya percaya Tuhan Yesus sejak saya masih kecil. Saya ingat saya itu usia 8 tahun saya sudah terima Tuhan Yesus. Maka proses pembentukan mindset worldview, biblical worldview atau Christian worldview itu sudah terjadi. Sehingga ketika melihat komik gitu-gitu tidak tertarik, tidak pengen. Bisa begitu. Dan sebenarnya itu adalah apa yang dikatakan firman Tuhan di dalam Mazmur 119 ayat 9 sampai 11. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Itu jelas. Jadi untuk tidak jatuh di dalam perangkap-perangkap dosa mengikuti nafsu, firman Tuhan itu punya kuasa. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Jadi bukan hanya belajar, membaca, tapi juga menghafal. Supaya pemikiran kita ini benar-benar dikuasai, dikendalikan oleh Roh Kudus melalui firman Tuhan. Jadi tidak ada cara lain. Bagaimana kamu tadi bertanya, gimana ya caranya supaya anak muda itu bisa kuat melawan? Yang dilakukan itu sudah tahu tidak baik, tapi tidak mampu kan? Memang hebatnya firman Tuhan itu adalah demikian. Jadi salah satu bukti bahwa Alkitab ini firman Allah yang benar, yang diinspirasikan Roh Kudus adalah kita yang membaca, menghafal ayat-ayat firman Tuhan. Kita ini diberi kekuatan untuk say no. Tentu saja tidak berarti lalu kita ini sempurna, ya, lalu suci, tidak pernah berbuat dosa. Tapi yang pasti punya kekuatan. Begitu kita ini terjatuh, ya, langsung kita menyesal, kita menangis, kita bertobat. Itu yang terjadi. Jadi dengan membentuk Christian worldview atau mindset Kristen berdasarkan Alkitab, anak-anak muda ini lebih mudah bertobat, lebih terbuka untuk menerima nasihat firman,
lebih tertarik rohani, ya kan? Contoh nih Paul, kalau kamu tidak pernah baca Alkitab dari kecil, tiba-tiba di SMA, bisa nggak tiba-tiba kamu langsung senang? Atau kamu cenderung senang pada yang, ya apa yang keinginan daging ini, ya toh? Senang mana coba? Baca firman, TA, Bible study, mempersiapkan untuk KTB, atau nonton TikTok, nonton YouTube yang yang selera anak muda. Mana yang sering terjadi? Membaca buku rohani, mendengarkan seminar rohani, ceramah rohani kan banyak sekarang. Atau yaitu nonton hal-hal yang sebetulnya enggak bermutu. Benar enggak? Iya. Kadang-kadang malah bukan hanya senang, terikat. Iya. Ya, anak-anak remaja senang menonton drama-drama yang tadi kamu sebutkan begini. Anak muda itu tidak secure. Meskipun sudah katakanlah sudah diajar firman Tuhan, tapi seringkali mencari pengakuan. Seringkali kalau menghadapi hal-hal tertentu lalu mudah stres. Lalu isunya tadi apa? Mental health. Sebetulnya stres, depresi itu sudah ada dari dulu. Tetapi tidak semudah sekarang anak muda itu ya. Artinya sedikit-sedikit stres. Padahal sudah tahu nih, kalau kamu susah, kata 1 Petrus 5:7, datanglah kepada Tuhan. Serahkanlah kuatirmu. Sebenarnya kan sudah ada ayatnya, ya kan? Matius 11 ayat 29, datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Kata Tuhan Yesus, aku akan memberikan kelegaan kepada kamu. Ya diikuti aja firman Tuhan. Tapi ketika zaman sekarang ini kecenderungan untuk pakai logika, dengan percaya Tuhan mana yang lebih kuat? Logika. Nah, jadi ketika manusia mencoba berpikir, logika saya ini bisa menjawab, solve my problem. Pada waktu sudah mulai leaning, sudah mulai bersandar dan mengandalkan logika, ternyata gagal, stres, mental health, segala macam. Jadi kenapa itu muncul banyak? Karena kecenderungan zaman ini, manusia itu, apalagi anak muda, lebih tertarik kepada yang, wow, ini keren, ini hebat, ini menunjukkan kita ini luar biasa ya toh, daripada berserah sama Tuhan. Gak populer ya kan, gak keren kan gitu. Nah, jadi bagaimana caranya? Ya memang harus memutuskan. Jalan hidup ini mau dipimpin sendiri oleh kamu, logikamu, kekuatanmu, kepintaranmu, uangmu, kekayaanmu, segala kamu, atau dipimpin oleh Tuhan. Tinggal pilih. Kedua, membiarkan mindset kita dikuasai oleh hal-hal yang sifatnya hedon, sifatnya bebas, freedom, atau dikuasai oleh yang benar, yang kudus, yang baik, yang mulia, yang suci. Itu Filipi 4 ayat 8 dan 9. Kalau Paulus memilih yang mana? Yang kudus atau yang nikmat? Nikmat. Secara kedagingan cenderung ke sana. Kenapa? Karena apa? Simulasinya terlalu banyak. Tapi kalau kamu punya komunitas yang berkomitmen, kami mau hidup kudus, kami say no pada drugs, say no pada porn, kami say no pada merokok, maka akan bisa menghidupi firman Tuhan, menghidupi kebenaran Tuhan, dan terutama sebagai yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, punya kekuatan untuk mengatakan no. Nah, tapi hal ini perlu perlu harus komitmen terus menerus, tidak otomatis, karena ini memang sulit. Ya, memilih yang kudus dan memilih yang nikmat. Jadi kamu bilang anak muda sebenarnya yang nikmat. Memilih tunduk pada kebenaran dengan kebebasan, milih mana? Nah, itu yang terjadi. Tapi kalau sudah punya mindset, gimana? Firman. Kalau mindsetnya sudah benar, firman. Gitu, ya. Jadi sekarang Paul punya tugas. Karena kamu dibesarkan dalam generasi Z, kalau nanti kamu lulus sekolah Alkitab, tugasmu untuk memenangkan generasi. Karena kamu lebih mengerti pergumulannya anak sekarang, betul nggak ya? Misalnya kami ini orang tua, aduh kok susah sih,
Nggak nonton pornografi itu kan gampang bagi kita orang tua nih. Tapi bagi anak muda, ternyata nggak gampang loh untuk tidak nonton, malah terbalik. Ya kan? Kalau kita berkata, nggak nonton tuh nggak apa-apa. Dan bisa. Orang-orang zaman dulu, saya belum survei ya. Nggak tertarik sih gitu-gitu ya, gitu kan. Tapi yang sekarang ini, nggak laki, nggak perempuan. Tergoda, mau lihat. Rokok juga. Nah, sembunyi-sembunyi. Ya kan? Sudah tahu nggak boleh, tapi sembunyi-sembunyi. Ya kan? Kamu pernah tergoda nggak? Rokok enggak. Tidak. Kenapa kok nggak tergoda? Karena yang saya tahu mana yang lain dan yang tidak. Tapi ada yang tergoda nggak yang lainnya? Teman-teman saya, terutama ya, mungkin yang saya lihat di luar My Kristus ya, saya bisa melihat mereka melakukan hal itu. Dan terutama karena terlalu banyak daya tarik itu loh. Ya di TikTok. Jadi gini, kalau kamu akan tergoda untuk hal yang nikmat, kebebasan, ya sudah jangan nonton yang gitu-gitu. Kan gampang sebetulnya. Baca buku, walaupun kata baca buku sebetulnya kayak jadul ya toh. Baca buku rohani. Jadi nasihat saya, anak muda harus komitmen baca buku rohani. Mau e-book boleh, mau hardbook boleh. Ya, hard copy. Jadi artinya committed saya perlu diisi firman, buku-buku rohani, mendengarkan ceramah, seminar, dan hal-hal semua yang bersifat Tuhan. Takut sama Tuhan, hidup kebenaran menurut kebenaran Tuhan. Dan menghafal ayat-ayat. Tambah puji-pujian rohani itu menolong. Ya, sampai terbentuk nanti kita punya Christian worldview. Tuhan akan menolong. Baik. Terima kasih Miss Magda atas waktunya dan semua juga penjelasan Miss Magda jadi berkat buat saya. Mungkin dari sharing ini saya mungkin bisa menambahkan sedikit hal bahwa kita sebagai anak remaja harus punya worldview yang bagusnya berdasarkan firman. Betul. Yang bisa membangun diri kita bahwa kita sadar bahwa kita adalah ciptaan Tuhan, masing-masing sempurna dan masing-masing juga diciptakan berbeda. Jadi ya pentingnya untuk kita mempunyai sesuatu pemikiran yang benar lah. Dan juga saya tambah satu hal lagi bahwa pentingnya kita berada di komunitas yang baik, karena worldview kita itu bisa terbentuk dari komunitas yang kita berada sekarang. Kalau misalnya itu baik ya kita bisa bertumbuh dengan baik, tapi kalau misalnya itu enggak ya kita mau jadi apa? Jadi mungkin itu yang saya terberkati dari podcast sharing ini. Thank you. Terima kasih juga Miss Magda dan terima kasih teman-teman yang sudah menonton program berkat ini. Sampai jumpa di topik selanjutnya. Terima kasih, God bless you. Sampai jumpa, Tuhan berkati.